Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kolega seperti Pak Hatip Basri, mantan Kepala BKPM, mantan Menteri Keuangan, sekarang menjadi bukan hanya ekonom, tetapi ekonom dengan berbasis penghasilan tinggi. Saya ucapkan selamat Pak Dede. Yang saya hormati juga Ketua KC yang baru, Bapak Arsyad Rashid, yang akan kita diskusi daripada pertumbuhan ekonomi, tentunya yang kabarnya gembirakan. Kita ingin mengamplifikasi bahwa komitmen dan semangat ini harus kita tetapi juga kita juga mesti melihat bahwa banyak hal-hal yang penting kita pantau, karena kalau tidak, masalah daripada penularan COVID-19 ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, pengumuman BPS baru tadi dikatakan bahwa Q2 2021 ini pertumbuhannya sangat menggembirakan, yaitu 7,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Dan dari pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa koefisien yang sangat penting, yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93%, pembentukan modal tetap bruto investasi 7,54%, pertumbuhan ekspor 31,78%, pertumbuhan impor 3,22%, tetapi 90,1% adalah bahan baku dan penting untuk digarisbawahi. Sedangkan pertumbuhan pemerintah tumbuh 8,06%. Dan ini juga sangat menjanjikan karena terutama di Q2 ini beberapa negara mitra dagang terpenting Indonesia tumbuh 7,9%, Amerika Serikat di mana surplus Indonesia pada tahun 2020 yang lalu adalah 10 miliar dolar, menjadi negara terpenting surplusnya, tumbuh 12,2% kuartal ini, Singapura tumbuh 14,2%, Uni Eropa tumbuh 13,7%. Pertumbuhan ekonomi oleh pertumbuhan sektoral yang sangat menggembirakan, terutama di bawah Kementerian Perdagangan yang banyak yang kita bisa hitung, terutama di sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 25,1%, artinya logistik ini tumbuh tinggi sekali dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020. Sektor akomodasi, makanan dan minuman juga tumbuh 21,58%. Sektor perdagangan termasuk retail tumbuh 9,44%, dan sektor industri pengolahan tumbuh 6,58%. Harapan tersebut juga semakin membaik karena indeks kepercayaan konsumen untuk Januari-Februari 2021 yang masih berada di 48 poin, di mana artinya belum optimis, tetapi pada Mei-Juni 2021 sudah tumbuh 107%, artinya kepercayaan indeks konsumen ini tumbuh sangat baik dan sangat menguat. Ini juga diilustrasikan sejajar setara dengan pertumbuhan daripada penjualan mobil yang pada kuartal kedua ini tumbuh 7,8% yang sama tahun 2020. Juga sejajar, penjualan sepeda motor pada Q2 ini tumbuh 268% dibandingkan tahun yang sama, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan juga penjualan retail dengan pertumbuhan terjadi juga pada kelompok barang makanan minuman, suku cadang, sandang, dan barang-barang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini di kurung yang di bagian merah tersebut, kita bisa melihat bahwa pengeluaran rumah tangga tumbuh 57,23% dan non rumah tangga tumbuh 1,32%. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh konsumsi itu besarnya 58,55% daripada perekonomian kita. Seperti saya utarakan tadi bahwa konsumsi pemerintah adalah 8,7%, sedangkan pembentukan modal tetap bruto 30,75%, ekspor jasa 19,07%, dan impor 18,72%. Inilah komposisi daripada PDB kita. Yang kita bisa garis bawahi juga, next.
adalah pertumbuhan daripada konsumsi Bapak dan Ibu sudah berada di level 5,93%, atau sebenarnya datanya itu menunjukkan bahwa ini adalah level sudah kembali bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelum masa pandemik, yaitu pada 19 dan kuartal kedua antara 5,02% dan 5,18%. Begitu juga kalau kita lihat daripada pertumbuhan impor ini sudah jauh lebih membaik dibandingkan pada periode-periode ketika belum terjadinya pandemik tersebut. Bapak dan Ibu, saya ingin langsung ke slide nomor 9. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah indeks penjualan retail (IPR). Jadi kalau kita lihat, kalau pertumbuhan di kelompok sandang ini menunjukkan pertumbuhan yang baik, bahan bakar kendaraan bermotor, barang lainnya, suku cadang dan aksesoris, dan minuman dan tembakau merupakan penopang daripada pertumbuhan PDB di sektor perdagangan. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti bahan bakar tumbuh 46,4%, suku cadang dan aksesori tumbuh 24%, makanan dan minuman tumbuh 19,2%, dan juga sandang tumbuh 53,7%. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah daripada sektor perdagangan. Izinkan saya untuk memberikan outline daripada pertumbuhan ekspor kita. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, untuk Januari-Juni 2021, ekspor kita bernilai 100,2 miliar, di mana sektor non-migas berada di 97,06%, artinya tumbuh semester pertama ini 34,06% dibandingkan semester yang sama tahun 2020. Dan kemudian juga di situ kita bisa melihat bahwa impor kita sudah tumbuh sehat, yaitu 28,42%. Semester pertama itu 91 miliar berbanding dengan 70,9 miliar pada semester pertama tahun 2020. Melihat neraca pada hari ini adalah 11,8 miliar dolar, positif surplus, di mana non-migas tumbuh atau surplus 17,5 miliar, sedangkan migas minus atau defisit 5,7 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada beberapa yang ingin saya garis bawahi. Pertumbuhan daripada HS72 atau besi baja Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat pada semester Januari-Juni pada tahun 2021 sudah mencapai 8,79 miliar dolar, berbanding dengan 4,56 miliar dolar atau pertumbuhannya 19,74%, year on year-nya pada periode yang sama tahun 2020. Diikuti juga oleh pertumbuhan yang juga baik, yaitu bahan bakar minyak, yaitu 12,7 miliar, naik 35,65% dibandingkan Januari-Juni tahun 2020, yaitu sebesar 9,3. Bapak dan Ibu, saya ingin menggarisbawahi juga adalah dari pertumbuhan bukan saja besi baja yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi pengimpor dan barang setengah jadi, tetapi juga barang industri dan industri berteknologi tinggi. Yang juga penting adalah nomor 5, yaitu kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Saya laporkan kepada Pak Hatip Basri yang juga mantan Kepala BKPM dan ahli otomotif ini, bahwa tahun lalu Pak Dede, kita mengekspor sekitar 6 miliar dolar, 6,6 miliar dolar, tetapi turun dari 8,6 miliar dolar pada periode yang sama tahun 2019. Hari ini angka tersebut sudah tumbuh 54,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar 4,38 miliar dolar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa pertumbuhan 5 yang produk non-migas dengan pertumbuhan tertinggi barang-barangnya ini juga menumbuh di barang-barang yang industri dan industri berteknologi. Bapak dan Ibu, kira-kira uraian yang saya bisa tampilkan kepada Bapak dan Ibu, saya persilahkan mungkin Pak Dede secara makroekonominya agar diskusi kita pada siang hari ini menjadi lebih hangat. Saya persilahkan Pak Hatip Basri.
Terima kasih bahwa siang hari ini dapat kesempatan. Saya kira saya hanya akan menambahkan beberapa hal di dalam konteks makro, karena tadi dengan secara baik sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan Pak Lutfi mengenai angka-angka di triwulan kedua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa performance atau kinerja di triwulan kedua ini mencapai 7,07%, kalau dibulatkan itu 7,1%. Itu menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi terjadi. Dan ini konsisten dengan berbagai leading indicators yang disampaikan oleh Pak Lutfi sebelumnya. Ekspor kita itu naiknya 31%. Ya, ini adalah kontribusi yang besar sekali. Tentu juga dilihat dari beberapa hal yang masuk di sana, dari kinerja dari industri manufakturnya yang secara sektoral juga tumbuh di atas 6% kalau saya nggak salah angkanya ya. Tadi Pak Lutfi menyampaikan. Di samping itu juga thanks to the commodity prices dengan coal yang harganya cukup mahal. Ini Pak Arsyad ada di sini, mungkin bisa bicara lebih banyak mengenai itu, dan juga kelapa sawit. Tapi overall bahwa yang tadi Pak Lutfi sampaikan, misalnya di dalam besi baja, ya, itu performance-nya baik sekali. Jadi both dari industri manufaktur maupun dari komoditi, ya, dan coal memang mengalami peningkatan, dan kenaikan harga dari coal dan komoditas ini itu juga berpengaruh pada penerimaan pemerintah. Itu sebabnya penerimaan pajak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya, karena penerimaan pajak itu banyak datang dari tradable sector yang dikontribusi oleh perusahaan sumber daya alam. Jadi kontribusi dari sektor ekspor itu sangat signifikan. Kemudian yang kedua yang juga sangat berperan sebetulnya itu adalah tadi Pak Mendak menyampaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,93 ya Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Karena konsumsi itu hampir 50% dari GDP kita, bahkan 50%. Jadi bisa dibayangkan kalau konsumsinya 5,93, pasti rata-rata dari GDP-nya itu akan naik ke atas. Dan ini kenapa konsumsi bisa mengalami peningkatan? Penjelasannya beberapa hal. Yang pertama itu adalah mobilitas yang kembali bergerak. Karena situasi setelah PPKM Januari 2021 itu pandeminya mengalami penurunan, mobilitasnya meningkat sehingga sektor perdagangan, semua leading indicators itu menunjukkan konsistensi. Kemudian dari situ dengan investasi yang mengalami peningkatan, dan ini konsisten dengan angkanya Pak Mendak tadi yang kelihatan dari import kita yang naik. Saya termasuk orang yang tidak terlalu khawatir dengan import yang naik, karena 90% dari import kita itu adalah bahan baku dan barang modal. Kalau bahan baku dan barang modalnya naik, berarti investasinya jalan. Ini yang menjelaskan kenapa kita punya pertumbuhan PDB tumbuh 7,07%, seperti yang disampaikan Pak Lutfi. Tetapi saya juga ingin menambahkan bahwa pertumbuhan yang tinggi ini juga terjadi karena ini adalah data year on year. Nah, sekarang apa lesson learn-nya jika saya boleh lebih jauh sedikit mengenai ini. Satu hal yang sangat penting saya kira itu adalah mengenai mobilitas Pak Mendak ya. Itu kelihatan sekali ketika mobilitasnya dibuka dari periode April sampai dengan Juni itu ekonominya bergerak. Nah, persoalannya adalah kita selalu ada di dalam dilema ini, karena mobilitas yang dibuka terlalu jauh itu juga memiliki risiko mengenai infected cases yang naik, sehingga pandeminya itu kemudian menjadi muncul lagi seperti yang kita hadapi sekarang. Kemudian harus diketatkan lagi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mendorong ekonomi tetapi memastikan bahwa ini aman. Ya, saya ambil contoh di beberapa negara untuk perbandingan kalau boleh Pak Mendak. Misalnya dalam kasus di Amerika Serikat itu kelihatan sekali kinerjanya berbeda antara state yang vaccinated dengan yang under vaccinated. Jadi kalau misalnya dilihat di New York City atau di Massachusetts, di Boston itu performance-nya baik. Kenapa? Karena coverage dari vaksinnya itu sudah 50%.
Tetapi di negara bagian seperti Missouri yang under vaccinated itu performance-nya agak sulit gitu. Kita juga bisa lihat bahwa di Amerika Serikat itu pemulihan ekonominya bentuknya huruf V. Karena apa? Karena vaksinnya relatif tinggi. Itu juga yang terjadi misalnya di beberapa negara Eropa dan Cina. Jadi kalau yang kita bisa lihat di sini, berarti kalau kita ingin menjaga pemulihan ke depan, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap mobilitas berjalan, tetapi tetap aman. Itu kuncinya. Dan ini sebetulnya hanya ada dua hal solusinya. Satu, menjaga prokes. Ya, saya mesti terus terang, dalam soal disiplin, kita mungkin tidak sebaik Singapura atau negara-negara seperti Vietnam. Maka kalau disiplinnya masih kurang, opsi kedua adalah vaksin yang dipercepat. Jadi karena itu saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin menjaga momentum dari pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai baik di 7%, maka percepatan vaksin itu menjadi sangat penting. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih Pak Menteri. Memang diingatkan juga oleh Pak Hatip Basri bahwa ketika terjadi pergerakan manusia, biasanya penularan juga bertambah, dan itu biasanya mengakibatkan pelemahan daripada pertumbuhan ekonomi. Bapak dan Ibu, saya persilahkan ke Pak mungkin bisa memberikan angle tentang melihat dan bagaimana apa yang mesti kita kerjakan untuk kita bisa bersama-sama menjaga ekonomi ini supaya buat kebaikan bangsa dan negara. Saya persilahkan. Bicara mengenai roda ekonomi, saya sangat setuju sekali dengan Pak Hatip Basri tadi katakan bahwa bagaimana kuartal kedua ini roda ekonomi itu masih berjalan. Nah, sedangkan dengan pada kuartal ketiga ini dengan adanya PPKM ini pastinya ada dampak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kita tetap melakukan PPKM tapi tetap harus adanya adaptasi terhadap keadaan yang sudahlah kita harus pikirkan ini kita akan hidup bersama dengan pandemi ini for a while. Jadi dengan demikian sebagai contoh adalah misalnya contoh kalau kita lihat tadi ekspor oriented kita hasilnya baik sekali. Nah, harapannya adalah sekarang ini manufacturing yang memang itu adalah esensial, yang dimana itu adalah kritikal dan juga ekspor oriented. Saya sih menganjurkan pada pemerintah untuk supaya manufacturing itu dibuka 100%, tapi dengan catatan bahwa pengusahanya harus memastikan bahwa seluruh pekerjanya itu sudah melakukan vaksinasi dan juga protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, jadi supaya kalau tidak kita lakukan di 100% akan sulit sekali karena bukan apa-apa lagi dan kita bicara di sini industri yang sangat esensial dan ekspor-oriented. Karena kita juga mesti melihat bahwa adanya global demand. Suatu global demand yang sekarang ini contohnya tadi dikatakan commodities prices kita went up, shoot up. Ekspor kita naik. Kenapa? Sebetulnya kita mesti melihat there is imbalance of supply and demand di globally. Yang dimana kita Indonesia harus mengambil posisi untuk bisa menjadi yang salah satu utama yang bisa membantu namanya supply chain dunia ini. Nah itu lari-lari ada pada komoditas dan juga ekspor oriented. Jadi balik kembali baru manufacturing essential, especially untuk ekspor oriented harusnya dibuka dengan catatan vaksin. Lalu even retail, tadi kita lihat angka-angka retail bagaimana short up consumer index naik, berarti kan adalah kepercayaan daripada consumer sudah naik. Nah di sini juga makanya kami juga menganjurkan bahwa supaya retail pun dibuka saja. Karena kalau kita bicara retail dibuka, asalkan si mallnya itu sudah dilakukan vaksinasi untuk yang bekerja di sana. Dan bila mana orang yang ingin masuk ke dalam, harus melakukan vaksin. Jadi bisa ada kartu vaksin. Supaya walaupun bagaimanapun proses ekonomi di jalan, di sisi lain orang juga menyadari semuanya bahwa vaksin is a requirement. Hidup itu harus pakai vaksin. Kalau tidak bisa hidup. Dan di luar, itu sekarang kebanyakan begitu. Dilakukan disinsentif. Jadi istilahnya ya oke, kalau vaksin ini bagus. Malahan sampai ya kita bicara masalah rokok dan tidak merokok. Dulu semua boleh merokok di mana-mana. Tapi pada posisi hari ini bisa dipisahkan yang tidak boleh merokok itu taruh di luar atau di mana dipojokkan atau diapakan. Sama juga dengan hal ini kalau yang dapat bisa sudah melakukan vaksin itu dapat istilahnya grade A lah. Tapi kalau enggak ya gimana?
Tapi bukan cuma membedakan, tetapi intinya karena tidak ada jalan lain harus menerima bahwa vaksinasi itu kunci daripada ini. Dan ini lari kepada ekonomi sendiri. Nah, selalu berpikirnya kami juga ingin mengajukan dalam pemikiran policy ke depan yang dimana Kadin juga bahwa ada namanya segitiga. Yes, kita mengutamakan yang namanya kesehatan. Tetapi ada ekonomi dan juga ada sosial. Nah, segitiga ini yang harus dipikirkan dalam konteks policy. Jadi, overall saya ingin menyatakan bahwa kita mesti menerima kenyataan kita akan hidup dengan pandemi ini dan harus bagaimana kita beradaptasi ekonomi kita terhadap yang namanya pandemi ini. Jadi, mari kita, kalau saya bilang mohon pemerintah juga bahwa PPKM ya itu penting, kesehatan iya, tetapi ekonomi dan dampak sosialnya harus dipikirkan. Jadi tolonglah dibuka bicara mengenai vaksinasi, retail ini, manufacturing, khususnya export oriented, jangan sampai peluang global economy demand kita ketinggalan dan akhirnya tidak menikmati. Itu mungkin Pak Lutfi Khatib sebagai awal daripada ingin saya utarakan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad. Jadi sama seperti diutarakan Pak Khatib Basri bahwa memang ada permasalahan-permasalahan terutama masalah segitiga diutarakan Pak Arsyad tadi, masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan masalah sosial ini adalah salah satu yang saling mengikat, salah satu yang selalu bersinggungan, dan kalau kita tidak bisa memberikan equilibrium yang baik atau kesamaan-kesamaan yang baik, maka ini akan terganggu. Pak Khatib Basri, Pak Arsyad Rashid, saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah dalam hosting acara ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Dede dan Pak Arsyad atas waktunya, atas insight-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pasti dari siang ini antara seluruh aspek pemerintah, swasta, maupun daripada akademisi seperti Pak Khatib Basri ini, kita ingin bersama-sama memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi yang kita sudah buktikan bahwa kalau Indonesia mau, Indonesia disiplin, Indonesia tentunya bisa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita mesti jaga, kita mesti disiplin oleh prokes kesehatan ini, kita mesti tetap vaksin untuk memastikan bahwa mata rantai COVID-19 ini putus untuk pergerakan ekonomi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.